masjid yang ada di sekitar area kampus Tarkamuka, yakni Lucknow, tiba-tiba dirazia dan dites pengeras suaranya. Kan, polisi di sana secara sepihak justru langsung menyita dan menutup masjid. Bahkan, beberapa orang yang menjadi pengelola masjid ditangkap. Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila. Luar binasa, video baru saat itu sangat luar binasa menurut saya pribadi. Sungguh luar binasa. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi guys, ya kalau saya perhatikan itu, polisi India itu tidak seperti di film-film gitu. Kalau di film-film itu, polisi India itu datangnya terlambat ya. Tapi kalau urusan toa, polisi India itu tidak pernah terlambat guys. Sebelum sholat dimulai, sebelum acara dimulai, mereka sudah ngetes desibel daripada toa masjid. Nah, seperti yang ada di video baru-baru ini, ya, ada pengecekan toa masjid secara berkala di India, guys. Wow, ada alat pengukurnya, dan kalau melebihi desibel maka akan disikat, akan diratakan. Wow, gila, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa polisi India itu kalau di film-film yang datangnya terlambat, sementara di dunia nyata datangnya tidak pernah terlambat, apalagi urusan mikrofon gitu, apalagi urusan toa gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ada dendam pribadi polisi ini ya dengan toa gitu? Apakah toa ini masalah besar di India gitu? Apa alasannya? Kemudian selain itu kalau saya perhatikan, yang lebih menariknya lagi, yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata ketika ada masjid di India, ada masjid nih, misalnya nih mikrofonnya banyak misalnya di luar ya, toanya banyak di luar. Maka biasanya mereka menandingi guys. Ya, jadi mereka bikin semacam tower gitu ya, tower simpati gitu ya. Ya, tinggi banget gitu, menjulang sampai ke atas, melebihi ketinggian daripada masjid. Di dekat masjid itu ya, dibangun tower. Ya, biasanya yang bangun ini adalah ormas-ormas Hindu. Lalu mereka pasang mikrofon juga gitu, banyak gitu ya. Kemudian dipasang lagu-lagu ya, pujian-pujian terhadap dewa gitu. Jadi di India itu kalau ada masjid yang toanya banyak, yang mengganggu, ya biasanya mereka bikin tower gitu ya, bikin toa yang sangat banyak juga, disaingi gitu. Wow, luar biasa. Jadi di India itu sering terjadi persaingan toa, guys. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau hal seperti ini terjadi di Konoha? Apa alasannya? Apakah hal seperti ini bisa digunakan di Konoha gitu? Kalau misalnya nih ada umat Kristen misalnya nih ya, iseng misalnya, ormas Kristen misalnya, tapi saya nggak nyuruh ya, misalnya di Konoha ya, bikin ya, tower misalnya, nih ada masjid ya, terus bikin tower gitu. Apakah ini mempengaruhi konflik? Kayaknya iya. Di Konoha itu kan minta tolong gitu ya, tolong ya sedikit saja dikecilin gitu, bisa dipenjara loh guys. Buktinya siapa? Buktinya Bu Mulyana tuh yang di Tanjung Balai, sedikit saja ya minta dikecilin, tapi yang terjadi apa? Dia di penjara. Wow, gila. Luar binasa ya. Kita harus mengapresiasi. Kenapa kita harus mengapresiasi? Ya, karena banyak warga Konoha itu dalam beragama itu menunjukkan ketidaksadaran, tidak berkesadaran maksudnya. Ya, kalau saya perhatikan di Konoha itu banyak orang yang tidak berkesadaran dalam beragama, yang beragama tapi hanya fokus pada ritual-ritual gitu ya, nggak fokus pada kesabaran, nggak fokus pada kebaikan, nggak fokus pada kejujuran, nggak fokus pada menahan diri, tapi fokus pada ritual-ritual gitu. Jadi di Konoha itu kalau beragama, kalau sudah melakukan ritual-ritual, maka kita sudah beranggapan sudah masuk surga gitu ya, atau kita yang punya palang surga gitu ya. Di Konoha kan seperti itu ya, nggak semuanya tapi ya, disclaimer on ya. Kemudian selain itu, ternyata kalau saya perhatikan di India ini mirip-mirip seperti di Konoha juga gitu ya, agak mirip-mirip seperti Barcelona versus Real Madrid gitu ya, ada persaingan juga gitu, persaingan perebutan umat gitu. Jadi ternyata di India juga seperti itu guys. Bagaimana pola pikir orang India terhadap orang India yang beragama Muslim? Apa pandangan mereka? Jadi
ternyata ya nggak jauh beda sama Konoha juga gitu ya. Ada semacam stereotip juga gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah stereotipnya positif atau negatif gitu? Apakah umat muslim yang ada di India itu disebut sesat gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian selain itu, kalau saya perhatikan, India ini adalah salah satu negara yang paling sangat suka menyembah gitu. Apapun disembah. Kalau ada sedikit unik disembah gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apakah ini dipengaruhi oleh tradisi dalam agama Hindu itu sendiri? Jadi kalau saya perhatikan, Konoha juga kan seperti itu ya. Kenapa warga Konoha banyak menyembah kuburan gitu? Ya, baru-baru ini kan lagi viral tuh ya di Sidoarjo. Ya, disinyalir ada sebuah kuburan sakral ya, disakralkan oleh orang-orang tertentu demi duit gitu ya, dibisnisin. Lalu di dalam kuburan itu hanya ada boneka, tapi di gadang-gadang itu adalah kuburan daripada wali gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apa korelasi daripada agama Hindu dengan Nusantara? Apakah ada korelasinya gitu? Apakah ini mempengaruhi kenapa orang Nusantara itu mudah dibohongi dengan kuburan-kuburan palsu gitu? Apakah ada pengaruh daripada ajaran agama Hindu gitu? Apakah ini mempengaruhi atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa ada semacam kemiripan gitu? Jadi di India itu kalau, mohon maaf ya, kalau ada anjing yang muterin tiang listrik ya, misalnya ini 10 kali gitu muter-muter, maka akan disembah-sembah tuh ya. Sembah-sembah gitu. Biasanya seperti itu. Lalu bagaimana dengan Konoha? Konoha apakah seperti itu? Apakah kita punya bakat seperti orang India? Apakah kita masih punya DNA seperti itu? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di India itu polisi India gercep di dunia nyata? Kenapa tidak seperti polisi yang ada di film-film? Apa fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Kalau saya bongkar ini akan banyak orang Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah jadi guys, suka nggak suka, mau nggak mau, kita harus mengakui bahwa polisi India itu lebih tegas daripada polisi Konoha. Kenapa bisa seperti itu? Apakah mereka bias? Jadi di video ini saya tidak akan berpihak ya, saya benar-benar netral ya. Jadi ternyata guys, setelah saya memperhatikan video panjang yang ada di media sosial, ternyata polisi India itu juga ada bias guys. Mereka itu lebih ya, menekan yang namanya masjid daripada ormas-ormas Hindu yang bikin semacam mercusuar gitu ya, lalu bikin toa dengan pujian-pujian kepada dewa mereka. Jadi saya perhatikan seperti itu guys ya di India. Saya nggak tahu apakah ini pengaruh daripada bias mayoritas atau tidak. Kayaknya iya, pengaruh daripada bias mayoritas ya. Nggak semuanya tapi ya, disclaimer-nya ada juga polisi yang jujur, tapi mereka itu sangat gercep ya kalau urusan masjid itu. Apa alasannya? Kenapa bisa seperti itu? Ya, berkali-kali saya mengatakan ini ranahnya keyakinan. Jadi kadang-kala kita tidak menyadari bahwa keyakinan kita itu kan belum tentu benar juga kan. Agama itu kan keyakinan. Jadi polisi-polisi di India itu meyakini bahwa ya mereka-mereka ini kan sesat gitu ya. Ya, agama mereka ini adalah agama dari luar, agama penjajah gitu. Ya, seperti di Konoha gitu, nggak ada bedanya dengan Konoha. Kita tuh sama India itu 11-12. Walaupun India sedikit lebih maju ya. Kenapa saya mengatakan India sedikit lebih maju daripada Konoha? Karena di India itu sudah ada pemenang Piala Nobel. Sementara di Konoha belum ada. Mungkin saya kali ya. Nggak bercanda. Jadi, ternyata guys, ya, tanpa kita sadari, polisi India itu juga punya bias. Ya. Karena apa? Karena faktor daripada mayoritas. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa setiap ada kelompok mayoritas itu ada biasnya? Nggak semuanya, tapi disclaimer-nya, biasanya gitu. Apa alasannya? Apakah ini karena faktor mabuk agama? Yes. Ya, saya meyakini itu. Kalau kita sudah mabuk agama itu, kita tuh susah berkesadaran. Mabuk agama itu penyakit, guys. Kalau ada polisi yang mabuk agama, selesai. Selesai, runtuh negara.
Kenapa? Karena dia akan berpihak pada agamanya gitu ya. Dia akan lebih membela agamanya gitu daripada apa? Daripada membela yang namanya kemanusiaan. Makanya berkali-kali saya mengatakan kemanusiaan itu harusnya lebih di atas daripada agama. Karena agama itu kan biasanya lebih membela saya agama kan. Kalau saya mengatakan oh enggak kok, oh, ada kok yang kita membela yang beda agama, tapi itu 1 dari 1 juta orang gitu, atau 1 dari 1.000 orang. Umumnya kita ngomong umumnya gitu. Jadi kalau kita hadapkan 2 orang, misalnya nih 2 orang kesulitan, satu agama dengan kita, satu lagi beda agama dengan kita, mana yang lebih kita tolong? Iya, seagama dengan kita dong. Ya, kalau kita cuman butuh, kalau misalnya ya 2 orang ini ya misalnya butuh ke kita gitu, ya kita pasti memilih yang seiman. Itu namanya bias. Inilah yang dihindari oleh negara-negara maju. Kenapa negara maju itu sekuler? Yang menghindari seperti ini, biar nggak bawa-bawa agama. Ya, tapi butuh effort gitu ya. Kita memprivasi agama itu butuh effort. Apa effortnya? Ya, kecerdasan harus tinggi. Kalau kecerdasan nggak tinggi, nggak bakal bisa memahami. Nggak bisa. Susah ya. Yang ada apa? Yang ada berontak gitu ya. Kita harus cukup memahami bahwa agama itu adalah keyakinan, bukan ranah ilmiah. Ya, kemudian selain itu, ya kalau saya perhatikan di India ini suka tidak suka tanpa kita sadari, India ini kan punya budaya feodal ya. Makanya ya ini gak ada pengaruh dengan agama sebenarnya. Menurut keyakinan saya ini pengaruh daripada budaya. Makanya di India itu ada istilah Dalit gitu ya. Di India itu masih ada Dalit guys. Masih ada kelompok atau komunitas tertentu yang nggak bisa sukses gitu ya. Pokoknya kerjaan itu yang jorok-jorok gitu ya. Selokan, tong sampah dan sebagainya, nggak manusiawi banget. Jadi ada istilah bangsa Dalit. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah agama Hindu itu terkontaminasi dengan yang namanya kasta-kasta? Jadi kan sebenarnya kan kasta ya. Agama Hindu kan punya kasta ya. Sekarang di Bali masih ada kasta nggak sih? Masih ada kasta Brahma, ya Satria, apa segala macam gitu ya. Koreksi kalau salah ya. Jadi diduga kasta-kasta ini bersumber daripada agama, bukan daripada budaya, bukan daripada agama. Nah, permasalahannya kan agama Hindu dan budaya itu kan menyatu gitu, nggak bisa dipisahkan. Sama seperti agama Yahudi gitu, ya, menyatu, yang nggak bisa dipisahkan. Sehingga ya tanpa kita sadari ini sebenarnya yang jadi permasalahan gitu. Karena apa? Karena seolah-olah kita menganggap bahwa agama menciptakan sekat-sekat gitu, kasta-kasta gitu. Padahal ini kan budaya. Jadi inilah sebenarnya yang mempengaruhi feodalistik. Lah, apa hubungannya kasta dengan feodal? Sangat berhubungan. Ya kalau kita punya kasta tertinggi misalnya, kasta bangsawan misalnya, atau priai misalnya, mata biru misalnya, maka tanpa kita sadar itu kita akan tunduk gitu ya. Bos. Ya, Pak Bos gitu. Di Konoha kan kita masih kental dengan feodalisme ya kan. Kenapa kita kental dengan feodalisme? Dipengaruhi oleh budaya India. Lah, kok kita menganut budaya India? Ya karena agama Hindu bercokol di Nusantara itu ribuan tahun. Agama Hindu ini membawa budayanya juga sama seperti agama lainnya, misalnya agama Yahudi misalnya gitu ya. Ya itu kan menyatu dengan orang Yahudi kan. Ya enggak sih? Jadi tanpa kita sadari ya, budaya feodal ini sebenarnya mempengaruhi kehidupan kita. Ya, jadi di India itu kenapa ada orang misalnya ini tiba-tiba menyembah tiang listrik misalnya, menyembah apapun, menyembah Donald Trump dan sebagainya, ada banyak itu ya sembahan daripada orang-orang India. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena feodal. Ya, ini pengaruh dari feodal. Udah feodal kemudian logika mistika gitu. Ya, jadi ini combo yang sangat-sangat mematikan, feodal dan logika mistika. Jadi biasanya negara yang feodal kemudian suka tahayul, ya suka mistis sebagainya, lengkap sudah. India juga seperti itu ya. Negara yang paling percaya dengan hantu salah satunya adalah India.
negara yang paling religius di dunia, salah satunya India. Kita sebelah-sebelah dengan India. Makanya kita disebut dengan Hindia belakang atau Hindia Belanda. Hindia Belanda itu kan berasal dari kata Hindia belakang gitu. Ya, jadi kita tuh dianggap mirip dengan orang Hindu gitu atau orang India. Kenapa? Karena agama, kemudian ada peninggalan-peninggalan seperti candi-candi dan sebagainya gitu. Jadi kita beda agama, maksudnya kita pindah agama ke agama Islam, agama Kristen dan lain sebagainya. Tapi sistem feodal ini tetap dilestarikan. Makanya kalau kita perhatikan adat Jawa itu sangat-sangat feodal kan, tanpa kita sadari. Ngomong sama yang lebih tua itu bahasanya harus sopan, ya bahasa halus, bahasa standar, bahasa kasar dan sebagainya. Jadi ini bentuk daripada feodal tanpa kita sadari. Jarang lo mengenai seperti ini ya. Ini dari sudut pandang antropologi ya. Jadi tanpa kita sadari itu feodal itu sudah membudaya dan inilah yang nyampe sampai ke pemerintahan. Kita juga punya feodal kan di pemerintahan. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh budaya juga gitu. Budaya dari apa? Dari budaya orang Hindu melalui agama Hindu, penyebaran zaman dulu banget gitu. Ya, jadi nggak hilang guys. Ya, ini sangat-sangat susah ya saya jelaskan ya. Kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti warga Konoha yang kejang-kejang kelanjutan berjamaah. Jadi pada intinya, pada faktanya, kalau seseorang itu sudah mau agama, maka dia tidak akan sadar bahwa agama itu ranahnya keyakinan gitu. Artinya gini, kita tidak bisa memaksakan keyakinan kita terhadap orang lain gitu. Sama seperti ya orang-orang yang ada di India. Ya orang-orang India itu berpikir bahwa ya saya punya kasta gitu ya, kasta tertinggi gitu ya. Sebenarnya kan agama Islam itu diterima di Nusantara itu kan karena dianggap tidak punya kasta-kasta, setara gitu ya. Ya, sehingga mudah diterima gitu ya. Zaman dulu itu salah satu faktornya. Selain karena faktor daripada politik juga ya. Jadi politik juga mempengaruhi. Banyak orang yang belum menyadari bahwa agama Muslim disebarkan di Konoha itu dipengaruhi oleh politik. Lah, kok politik? Ya kalau raja-raja Majapahit saya itu atau Raja Sriwijaya saya itu tidak mengizinkan gimana coba? Gak bakal bisa masuk. Politik mempengaruhi coy. Politik paling berpengaruh daripada agama. Yang memporak-poranda agama siapa? Politik. Ya memperebutkan kekuasaan siapa? Politik. Ya kenapa Ahok dan Anies dulu ribut gitu? Apa alasannya? Ya karena kekuasaan politik ya. Lagi-lagi politik. Jadi agama itu dijadikan semacam mainan bagi politisi. Makanya ada istilah yang mengatakan bagi elit atau politisi agama itu adalah mainan. Bagi pemuka agama yang di Konoha maksudnya, bukan Indonesia ya, disclaimer on ya. Bagi pemuka agama di Konoha, agama itu adalah pencari mata pencaharian. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah semua seperti itu? Enggak, saya nggak mau mengatakan seperti itu ya. Tapi bagi masyarakat jelata, agama itu adalah segalanya, pengharapan dan sebagainya. Ya, jadi susah. Ya. Kalau masyarakat kita itu sudah menyatakan bahwa agama itu adalah pengharapan dan segalanya, akan susah mengkritik agama itu sendiri. Ya, jadi kalau kita tidak bisa mengkritik agama itu sendiri, ya nggak bakal ada yang namanya perubahan gitu. Harus ada dong ya. Tapi mengkritik itu bukan menghina ya, mengkritik baik-baik gitu. Karena tanpa kita sadari agama itu kan zaman dulu kan berevolusi guys. Ada yang namanya evolusi agama gitu, berevolusi gitu dari dulu sampai sekarang. Buktinya apa? Buktinya agama Hindu baru muncul itu kan beda sampai sekarang kan. Kemudian agama Hindu itu pecah gitu ya. Kemudian agama Hindu itu turunan daripada Buddha juga gitu ya. Maksudnya duluan Hindu baru Buddha gitu. Ya seperti Kristen dan Protestan gitu. Ya, cuman kitabnya beda ya. Ada banyak ya kalau saya perhatikan ya. Ya kejanggalan-kejanggalan kalau saya perhatikan di Konoha maksudnya, bukan Indonesia, di Konoha. Harusnya ajaran agama itu tidak bertentangan dengan kemanusiaan. Ajaran agama itu nggak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kalau ajaran agama itu bertentangan dengan Pancasila, maka kita harus mempertanyakan apakah ini ayatnya dari Tuhan atau tidak.
silakan buka sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.